Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Vita Mustafidah serta teman-teman online yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Isa Sapitri. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah HAM dan Gender. Saya akan menjelaskan materi mengenai strategi sukses perempuan dalam mendapatkan keadilan gender di keluarga dan masyarakat. Menurut teman-teman, apakah kesetaraan gender bagi perempuan itu penting? Mari kita simak. Meski wacana pengarustamaan gender sudah cukup lama didengungkan baik dalam seminar ataupun semi lokal dan sebagainya, namun terkadang yang terjadi dalam realitas masyarakat masih terbilang ironi. Kasus-kasus pelecehan yang disertai dengan pembunuhan terhadap perempuan, bahkan anak-anak pun merupakan bukti bahwa paradigma tentang gender itu masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Parahnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa persoalan gender adalah persoalan emansipasi wanita, pembebasan wanita dari cengkraman kaum laki-laki semata. Jika ini terus terjadi, maka kesamaan perspektif tentang gender ini perlu direvitalisasi betul. Belum lagi persoalan LGBT yang pernah melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu, kasus sodomi dan sebagainya yang melibatkan pihak-pihak yang semestinya dihormati dan dijunjung tinggi. Secara historis, sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul di muka bumi atau khalifah, salah satu misi yang utama adalah mengangkat harkat wanita. Sebab masyarakat jahiliyah di Mekah ketika itu memiliki anak perempuan itu adalah aib bagi orang tuanya, terutama bapaknya. Salah seorang sahabat Nabi pun sebelum masuk Islam pernah menguburkan anaknya yang lahir hidup-hidup. Bahkan beliau dikaruniai keturunan yang hidup sampai dewasa, yaitu Fatimah. Selain Aisyah sendiri, ketika menjadi mantan istri Rasulullah, pernah menjadi panglima perang yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangannya, tidak sedikit dari umat Islam yang mengambil peran strategis dalam kepemimpinan. Di Indonesia, secara umum, peran perempuan dalam kancah intelektualitas dan sosial sudah sangat baik. Bahkan presiden perempuan pun pernah terjadi, yaitu Bu Megawati, benar. Belum lagi di instansi-instansi pemerintahan dan parlemen yang sudah mulai proaktif dengan memberikan peluang kepada kaum perempuan untuk duduk dalam posisi strategis. Selain itu, di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah juga telah mengkampanyekan, mengarusutamakan gender ini secara berkesinambungan. Akan tetapi, persoalannya belum semua komponen pendidik, baik itu guru maupun tenaga kependidikan, menerapkan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender ini secara maksimal, atau dari para siswa itu sendiri yang masih awam tentang gender itu sendiri. Jadi hal itu terlihat dari masih terjadinya kasus-kasus pembulian, baik itu siswa yang berdasarkan jenis kelaminnya. Bahkan di perguruan tinggi pun itu terkadang masih terdapat kesenjangan dalam menyikapi persoalan gender di kalangan mahasiswa atau dalam kelas maupun dalam organisasi kemahasiswaan atau ormawa. Oleh karena itu, wacana tentang pengarusutamaan gender ini masih sangat penting untuk
digaungkan atau dikembangkan dalam setiap kesempatan. Selain itu, pro kontra tentang Islam yang pro gender ataupun anti gender menarik untuk didiskusikan dan ditelaah konsep yang matang sehingga paradigma Islam tentang gender ini betul-betul universal atau komprehensif. Itulah sebabnya saya membuat video ini dengan judul Strategi Sukses Perempuan dalam Mendapatkan Keadilan Gender di Keluarga dan Masyarakat. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, gender dalam perspektif Islam. Yang kedua, peran perempuan dalam keluarga. Yang ketiga, subordinasi perempuan berdalih agama. Yang keempat, peran strategis perempuan dalam masyarakat. Yang pertama, gender dalam perspektif Islam. Secara umum, gender ini dimaknai sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya, yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial dan yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis ataupun kodrat yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi budaya yang seakan tidak lagi bisa ditawar dan dikuatkan oleh nilai ideologi, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, gender ini adalah nilai yang dikonstruksikan oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan mutlak atau hak paten dan tidak bisa diganti lagi. Gender ini adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki itu bertingkah laku maupun berpikir. Misalnya pandangan bahwa seorang perempuan ini harus pandai masak, harus pandai merawat diri, harus lemah lembut, atau keyakinan bahwa perempuan ini adalah makhluk yang sensitif, emosional. Laki-laki sering dilukiskan berjiwa pemimpin, pelindung, kepala rumah tangga, rasional dan tegas. Islam sendiri telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Dalam surah Al-Isra ayat 70, yakni bahwa Allah telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam bentuk yang terbaik dan dalam kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal atau rasio, perasaan atau intuisi, dan menerima petunjuk. Islam sendiri telah memberi aturan yang rinci berkenaan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Dalam surah Al-Isra ayat 70, yakni bahwa Allah telah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, dalam bentuk yang terbaik dan dalam kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal atau rasio, perasaan atau intuisi, dan menerima petunjuk. Firman Allah, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, kami lebihkan mereka dari kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Oleh karena itu, Al-Quran tidak mengenal perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan, karena di hadapan Allah, laki-laki ataupun perempuan ini mempunyai derajat yang sama atau kedudukan yang sama. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini adalah dari segi biologisnya dan ketakwaannya. Karena itu, pada dasarnya gender dalam perspektif Islam menganggap kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama atau setara dengan laki-laki, yaitu sebagai hamba Allah, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya, kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki
sama-sama menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak dan potensinya bagi pembangunan di segala aspek, yaitu baik itu berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan sesama. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos atau manusia dan makrokosmos atau alam dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah, dan hanya khalifahlah yang sukses yang dapat mencapai derajat abdi sesungguhnya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba di muka bumi. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat Al-Quran dan hadis yang melarang perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Al-Quran dan hadis banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Sebab itulah keadilan gender itu adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hamba Allah, yakni yang pertama, laki-laki dan perempuan akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdiannya. Yang kedua, sama-sama sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, keduanya sama-sama penerima perjanjian primordial atau perjanjian dengan Tuhannya. Yang keempat, Adam dan Hawa dalam cerita terdahulunya itu merupakan representasi dari keduanya, laki-laki atau perempuan. Yang kelima, keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga. Yang ketujuh, keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan. Yang kedelapan, sama-sama memohon ampun dan diampuni oleh Tuhan. Yang kesembilan, setelah di bumi, keduanya mengembangkan tubuh keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan benar. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi. Itu tercantum dalam Quran surah Ali Imran. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, laki-laki ataupun perempuan itu memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi yang optimal. Namun dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi karena masih terdapat jumlah kendala, terutama kendala budaya. Tujuan Al-Quran adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat. Keadilan dalam masyarakat ini mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Quran tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok, etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan, maupun jenis kelamin. Dengan demikian, terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan. Subordinasi perempuan berdalih agama. Sebaliknya, karena adanya implementasi yang salah dari ajaran agama yang disebabkan oleh faktor sejarah, lingkungan, budaya, dan tradisi yang patriarki,
di dalam masyarakat sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun yang menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos melalui nilai-nilai dan tafsir ajaran agama mengenai keunggulan kaum laki-laki dan lemahnya kaum perempuan. Al-Quran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pandangan-pandangan yang banyak menyudutkan kaum perempuan sudah selayaknya diubah, karena Al-Quran selalu menyerukan keadilan, keamanan, dan ketentraman, mengutamakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam menegaskan bahwa diskriminasi peran dan relasi gender ini adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang harus dieliminir. Akan tetapi yang menyebabkan perbedaan perempuan dan laki-laki dan mempengaruhi kehidupannya baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat, yakni dapat dilihat dalam yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga ini adalah tempat yang terpenting bagi perempuan. Dalam keluarga, yakni sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta memelihara anak. Tapi dalam kondisi masyarakat pada saat ini sudah mulai bergeser. Banyak perempuan yang mencari nafkah di luar rumah. Meskipun demikian, tetap sering timbul dilema bagi dirinya untuk memilih antara karir atau rumah tangga itu tadi atau keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Sejak kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan dengan baik, maka jumlah yang mempunyai karir atau bekerja di luar rumah akan menjadi lebih banyak. Benar. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan. Peningkatan peranan wanita sebagai mitra itu sejajar dengan pria dalam pembangunan, berarti meningkatkan tanggung jawab wanita itu sendiri, itu loh, yang mandiri dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Bersama pria, wanita bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya. Agar dapat mewujudkannya diperlukan kerja keras disertai peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja wanita sebagai insan pembangunan yang tangguh di berbagai sektor. Dalam segi penghasilan, banyak dijumpai bahwa kaum perempuan menerima penghasilan atau upah lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaan tingkat upah antara perempuan dan laki-laki ini disebabkan oleh peran ganda yang dapat menimbulkan masalah ketidakadilan yang ditimbulkan dengan adanya asumsi gender. Seperti yang pertama, terjadinya marginalisasi atau pemikiran ekonomi terhadap kaum wanita. Yang kedua, terjadinya subordinasi yang umumnya pada perempuan. Yang ketiga, perempuan hanya mengandalkan keterampilan alami, seperti sifat alamiahnya itu kepatuhan, kesetiaan, ketelitian, dan ketekunan. Terus yang terakhir, perlabelan negatif atau stereotip terutama terhadap kaum perempuan. Yang keempat, lingkungan politik. Peran wanita dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Peran strategis perempuan dalam masyarakat. Teori dan konsep gender ini memang mudah nampaknya, namun aplikasinya bukan perkara gampang, butuh proses dan dukungan penuh serta partisipasi langsung dari masyarakat dunia. Jika gender memang menjadi pilihan utama untuk menyeimbangkan peran-peran individu dalam masyarakat global. Ada dua faktor yang menghambat perjuangan gender. Yang pertama, faktor internal, yang merupakan faktor dari dalam diri perempuan itu sendiri.
Misalnya, perempuan adalah selalu mempersepsikan status dirinya berada di bawah status laki-laki, sehingga tidak mempunyai keberanian dan kepercayaan diri untuk maju. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar diri perempuan itu sendiri. Dan hal yang paling dominan adalah terdapatnya nilai-nilai budaya patriarki yang mendominasi segala kehidupan, baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat, sehingga menomorduakan peran. Di dalam keluarga, perempuan dapat berperan sebagai ibu, istri, dan anak. Semua peran tersebut menuntut adanya tugas sesuai dengan perannya masing-masing, yang mana peran tersebut juga merupakan keistimewaan dalam diri mereka sendiri. Yang pertama, perempuan sebagai ibu. Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita, melainkan perannya menjadi seorang ibu. Bahkan Rasulullah pun bersabda ketika ditanya oleh seorang, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik?" Beliau berkata, "Ibu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Tanya laki-laki itu, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Tanya laki-laki itu. Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Tanyanya lagi. "Kemudian ayahmu." Jawab beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Sebagai ibu, tugas perempuan yang utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental. Allah melatihnya sejak ia mengandung, seperti rasa sakit, lemah, mual-mual, pusing, atau berbagai keinginan aneh. Kemudian harus membawa janinnya kemana-mana saat ia pergi. Latihan yang terberat adalah saat melahirkan. Ia mempertaruhkan antara hidup dan mati. Mati syahid jika sang ibu melahirkan dan harus berakhir dengan kematian. Ketika latihan berat ini bisa dilalui dengan baik, maka tugas berat berikutnya juga menanti, karena bersifat fisik dan psikologis. Tugas yang melibatkan fisik dan psikologis ini tidak lain adalah tugas mendidiknya. Meskipun pada saat masih dalam kandungan juga sudah berkewajiban mendidiknya, namun tidak seberat setelah lahir. Mendidik anaknya setelah lahir ini membutuhkan waktu panjang, tenaga, dan finansial. Tugas mendidik memang bukanlah tugas individu seorang ibu, namun perlu disadari bahwa ibu memiliki peran yang sangat besar. Ibu adalah guru pertama dan utama di rumah, yaitu peran suami juga bersifat mengokohkan apa yang telah dibentuk ibu. Tergambar dengan jelas dalam perlakuan orang tua, khususnya ibu yang menentukan potret karakter anak-anaknya. Di samping mendidik karakter, juga memberikan bekal kepada anak-anak dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman, bekerja dengan baik atau disiplin, atau pula menghargai waktu, berjuang, dan bekerja sama, menegakkan kebenaran, dan bekerja sama menyebarkan kesabaran. Yang kedua, perempuan sebagai istri. Perempuan sebagai istri ini memiliki peran yang sangat penting. Istri yang bijaksana yang dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi suami. Wanita sebagai pendamping suami secara umum ini bertugas memenuhi kewajibannya terhadap suami, mendukung atau mendorong semangat untuk keberhasilan suami dalam berbagai apapun, dalam berbagai hal, dan mendoakan suami. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Pengabdianmu kepada suamimu
adalah sedekah. Hadis riwayat Dailami. Dengan peran perempuan sebagai istri, maka ada beberapa kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban pertama adalah taat sempurna kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat, bahkan lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang wanita puasa atau sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali setelah mendapat izin suaminya. Muttafaq alaih. Dan inilah peran yang seharusnya dilakukan bagi seorang perempuan, menjadi seorang pemimpin. Bukanlah hal yang perlu dilakukan perempuan, akan tetapi menjadi pendamping seorang pemimpin atau pemimpin rumah tangga atau yang lainnya yang dapat membantu, terus mengerahkan dan menenangkan adalah hal yang sangat mulia jika di dalamnya berisi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sungguh istimewa seorang perempuan saat menjadi seorang istri, karena ia telah menyempurnakan separuh dari agama suaminya. Yang ketiga, perempuan sebagai anak. Ketika belum menikah, peran ini sudah sangat jelas, yakni taat kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan dan didasarkan oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak perempuan sangat istimewa karena anak gadis yang masih perawan atau belum menikah sedang memikul tanggung jawab dan muruah atau kehormatan kedua ibu bapak, walaupun kemanapun mereka pergi. Apapun yang dilakukan pasti akan menjadi perhatian orang sekeliling. Bahkan mereka juga mudah dijadikan bahan fitnah bagi mereka yang tidak tahu menjaga harga diri. Hal ini amat ketara dan bisa kita lihat pada anak gadis pada zaman modern. Kebanyakan mereka telah hilang rasa malu dan sopan serta kelembutan mereka, bebas bergaul di kalangan kaum laki-laki dengan perbuatan yang menggairahkan, berpakaian yang menampakkan aurat sehingga nampaklah letak-leku tubuhnya. Apabila mereka telah menjaga muruah diri mereka, maka mereka telah meringankan beban orang tuanya. Bahkan mereka juga dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial dan maksiat, sebagaimana yang dapat dilihat dari hari ini berbagai kasus yang keluar di koran seperti pembuangan bayi, zina, dan rokok. Semua itu adalah puncak dari keruntuhan akhlak yang leluasa di kalangan anak remaja pada masa kini. Menurut Nasaruddin Umar, Islam memang mengakui adanya perbedaan atau distinction antara laki-laki dan perempuan, tetapi bukan pembedaan atau diskriminasi. Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis. Perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki maupun perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menuliskan yang satu dengan merendahkan yang lainnya. Ajaran Islam ini tidak secara sistematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh, antara satu dengan yang lainnya, secara biologis dan sosiokultural saling memerlukan, dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing ini punya peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis saja, seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan yang peran ini itu hanya dapat diperankan oleh wanita, laki-laki tidak bisa.